Kalau foto model itu belum tentu dia juga peragawati. Tapi kalau peragawati, biasanya dia bisa jadi foto model. Aku mendirikan look model itu bersama Lulu Dewayanti sama Keke Suryo. Karakter cara jalan, latihan foto, terus disiplin waktu, disiplin kerja. Nah itu kita bina. Model itu kan sebuah profesi. Hmm, hmm. Ya, jadi aku sebel banget tuh kalau bilang, ya aku dulu iseng-iseng jadi model. Pak! Halo, saya Uncle B. Sebenarnya sih nama aslinya Bernatiap, cuma entah kenapa akhirnya jadi Uncle B. Uncle dengan K bukan C, karena kalau pakai C kayak jadi supir taksi di Singapura, ya kan? Mengenai modal, Mhm. apa yang kau tahu tentang menjadi modal? Angkel dulu pasti kerjanya berhubungan dengan modal-modal dan sebagainya. Iya, jadi dulu tuh awalnya tahun 94 itu aku masih kuliah di Universitas Tarumanegara. Oke. Sarjana WK loh. Jadi jurusan teknik real estate. Jadi 92 aku masuk kuliah, Oke. 92 masuk kuliah, 94 udah bikin show. Tanpa pengalaman, belum pernah nonton fashion show secara live langsung gitu ya, cuma lihat di TV kan cuma pengalaman-pengalaman. Ini tiba-tiba teman aku bilang, bisa bikin fashion show nggak? Tapi top model ya. Oke, bisa. Manifest aja bisa kan gitu. Ya udah. Jadi 15 Mei 94 pertama kali bikin fashion show, nggak kenal siapa-siapa. Itu modelnya tuh ya Donna Harun, Lulu Dewayanti, Florence yang Chinese itu Florence, Sani, Arzetti, Ira Rungkat, pokoknya 10 top model aja. Berarti Uncle B dulu masuk benar-benar buta. Buta, Benar-benar. otodidak. Aku nggak tahu koreografer itu apa. Oke. Jadi waktu Lulu nanya gitu, koreografer siapa Ber gitu? Koreografer? Gue nanya balik loh. Iya, koreografer. Yang ngatur kita jalan? Oh, ya, gue lah. Oh, emang suka bikin show, kata Lulu. Enggak. Penari? Enggak. Hah? Background lo apa? Kuliah. IKJ? Enggak, di Untar. Ambil real estate. Astaga, kata Lulu. Dia kaget banget kan gitu. Lu belum pernah bikin show sama sekali? Belum. Bawa lu ke rumah gue deh, kata Lulu. Oh, ya udah deh gitu. Aku datanglah ke rumah Lulu. Kebayang nggak? Aku waktu hubungin Lulu untuk ikut show itu, aku nggak tahu Lulu yang mana loh. Oh iya. Itu cuma dapat nomor telepon dari Wiwit kasih telepon Lulu. Ini kasih-kasihan gitu. Oke. Jadi ya udah, Masih Pas- pakai telepon rumah waktu masih itu. pakai telepon rumah dong, dengan pager ya zaman dulu kan. Yes. Ya udah masuk Lulu, kaget juga kan gitu. Oh ternyata Oh ini. iya kan, Negroni ya. Sorry ya lu. Maksudnya benar-benar dark skin kan gitu. Tapi ya Lulu yang ngajarin. Oke. Jadi aku berhutang budi sama Lulu. Karena dia ngajarin ini. Biar model berapa 10. Kalau zaman dulu ada grup-grupannya. Ini 3, 4, 3. Ini Donna di sini, ini di sini. Ntar blockingnya begini bertiga, satu-satu, apa segala macam gitu. Jadi ya dia ngajarin. Itu show pertama. Terus show kedua bulan September. Terus aku bisa mikir gini, aduh kayaknya gue pengen jadi koreografer deh. Ya udah, sejak saat itu jadinya ada show kecil, show di disco, ambil ya dari situ otodidak belajar. Akhirnya itu 94 pertama kali. Nah, 97 itu aku bikin look model. Aku mendirikan look model itu bersama Lulu Dewayanti sama Keke Suryo. Kita bertiga bikin look model agensinya. Itu modelnya zaman dulu cuma 4 orang. Oke. Tiara Tian, Oke. Elva Marlia, Alfa Maria. ada Joanne sama Deci, itu berempat. Nah, Lulu Keke masih kita karyakan tuh ya, cuma model berempat kan gitu. Terus tahun depannya baru kita nemuin Indah Kalalo, Catherine Wilson, Endita, ya udah Aldebaran, terus Irwan Chandra yang main Duceli, ya udah akhirnya listnya nambah gitu. Boleh. Stop dulu. Ini. Panjang ya, Bo? Enggak, soalnya gini. Look model itu, look yang Uncle B sama Lulu dirikan itu ada hubungannya sama look model yang di luar Nggak ada. itu nggak ada. Nggak ada, karena itu emang orang suka salah mengerti karena kita kan look models Inc. Yang di luar itu ada pemilihan namanya Elite Model Look.
Oke. Ada look-nya. Oke. Jadi orang pikir kita afiliasi dari luar kan. Enggak, look model ini emang kita bikin sendiri gitu. Cuma masih sempat jadi ketukar-tukar orang gara-gara itu. Apalagi setelah itu kan juga emang ada agensinya di sini ya. Maksudnya yang pemenang-pemenang elit kan dibikin agensinya sama Ibu Brigita Maria kan gitu. Jadinya ya suka tukar-tukar, tapi ya akhirnya orang udah tahu kalau kita nggak ada hubungan, tidak berhubungan dengan elit model look itu ya, karena ada sama-sama ada look, jadi orang suka saru kan. Kalau look model-modelnya itu hanya untuk di catwalk yang kayak kan soalnya kan Uncle B kan koreografer dong. Berarti itu hanya untuk model catwalk atau Oh enggak, dua-duanya. Kita semuanya foto model dan juga peragawati. Jadi gini, kalau mau dibedain biar nggak bingung ya. Kalau foto model itu belum tentu dia juga peragawati. Oke. Tapi kalau peragawati, biasanya dia bisa jadi foto model. Kalau kamu nanya kenapa? Karena tinggi badan. Oke. Foto model kan tidak dituntut untuk memiliki tinggi badan 170 minimal gitu kan, enggak. 160 ya kalau cantik dan fotogenik ya hayu-hayu aja gitu. Tapi kalau peragawati kan harus minimal 170 dulu. Sekarang 175 ya, karena sekarang anak-anak sekarang gizinya kayaknya sering makan makanan yang ada suntikannya kayaknya ya. Jadi SMP SMA-nya kita ngeliatnya gini, jagung pisan ya gitu. Oke. Oh, gitu. Kalau dulu 172 ya kayak udah aduh tinggi ya. Iya. Gitu. Ya perbaikan gizi. Kalau jadi peragawati mukanya nggak harus fotogenik. Maksudnya nggak harus cantik. Kalau foto model biasanya kan karena dia untuk di majalah, iklan, harus cantik. Tapi kalau catwalk models tuh nggak harus. Tapi ada karakter. Ada karakter. Paling tidak dia bisa masuk ke busana yang diperagain. Oke. Gitu, karena kalau dia cuma asal maaf ya jadi gantungan baju doang gitu ya, kalau nggak ada jiwanya ya akhirnya dia nggak hidup gitu. Tugasnya model itu kan, tugasnya peragawati itu kan menghidupkan baju. Baju digantungan, di manekin, bagus. Tapi kalau dipakai sama dia, harusnya lebih bagus dong. Dia harusnya menghidupkan baju itu. Jadi kalau dipakai sama dia, cara dia pose, kalau dia show kan juga beda-beda ya. Ada yang di stage besar, ada yang show di coffee morning misalnya, atau di cafe gitu. Jadi kalau dia pakai baju kan, modelnya harus tahu kalau duduk tuh dia cara duduknya gimana gitu. Kan bisa dibikin acting-acting gitu, dan ya dia harus bisa ngebawain bajunya. Gini, baju casual gimana, terus dapat baju kantor office wear misalnya, terus dapat baju yang funky, evening gown, terus bawa baju pengantin gitu kan, beda-beda cara jalannya. Beda-beda karakternya, terus juga cara bawa kain. Jadi model tuh ya harus serba bisa ya. Tapi kalau model catwalk itu ada nggak yang dulu tuh hanya mau jadi model catwalk, dia nggak mau jadi foto model, ada nggak yang gitu? Setahu aku sih nggak ada ya. Karena kalau dia jadi foto model itu, terus misalnya jadi model iklan kan, jadi terkenal, jadi tinggi honornya ya. Maksudnya ngebantu popularitas dia juga seperagawati, portfolio nambah lah gitu. Tapi memang tidak semua peragawati juga bisa jadi foto model ya, seperti tadi kamu bilang. Mukanya unik misalnya gitu kan, kita nggak pakai kata-kata yang tidak cantik ya gitu. Tapi unik pun sebenarnya bisa aja foto, apalagi sekarang kan maksudnya kecantikan itu kan nggak bisa dibilang ini cantik, ini tidak cantik, karena beda-beda gitu. Ada yang kita ngeliatnya gini, mukanya biasa aja gitu. Maksudnya, biasa aja, Bo, kayak mbak-mbak, maaf ya gitu. Tapi nggak juga. Kalau dia mbak-mbaknya keren, misalnya dia body language-nya bagus, cara dia duduk, cara dia bawain baju, nggak jadi mbak-mbak dong. Uncle B ada nggak sih dulu yang Uncle B gembleng dari nol sampai jadi benar-benar jadi top model? Oh, makeover dari from zero to hero. Ya.
Jadi tahun 97 kan bikin look model. Nah 98 itu kita menemukan Indah Kalalo sama Catherine Wilson. Oh, Kalau Indah Kalalo ketemunya dia tetangganya teman kita. Kalau Catherine Wilson Mbak Keke ketemunya di salon. oh, oke. Sebentar, kita ngomong Indah dulu ya. Ya. Nah, Indah tuh pas kita tanya mau jadi model nggak gitu. Oh, boleh, dia masih SMA kan gitu. Oke, SMA. Oke, bisa kok gitu. Udah, tugas aku tuh. Jadi aku kan ya talent scout juga ya yang makeover kan. Jadi aku lihat nih, oke ini kanvas kosong kan, mau diapain nih gitu. Nah, aku jujur tuh. Aku bilang mau jadi model, mau jadi top model, oke. Eh, aku akan ngomong eh, lebihnya apa, kurangnya apa, gimana cara highlightnya. Jadi kayak waktu Indah aku bilang gini, oke Indah, eh, kamu lehernya jenjang, panjang banget keren. Tulang pipi ada, senyumnya lucu dan ekspresif kan, bahunya bidang, lebar. Nah, tapi kekurangannya dia pendek, 171, ya kan, dan dia proporsinya juga 1:1. Karena kalau model harusnya 2:1, maksudnya badan tuh 1, kakinya 2. Jadi biar jenjang kelihatannya. Nah, jadi kelihatannya lebih, walaupun tingginya nggak segitu, tapi kalau kakinya panjang, kelihatannya jadinya proporsinya tinggi. Nah, dia kan nggak gitu. Terus, oke, pinggul kan gede. Oke, kita bikin biar orang nggak ngeliat ke bawah, Nah, biar aja ke atas. Makanya lo harus ekspresif gitu. Oh oke, nah dia tuh kan soalnya juga mau belajar ya. Jadi gua ajarin dia tuh jalannya, ekspresinya. Terus orang tuh sempat bilang ini, aduh pokoknya Indah tuh angkel banget. Jadi gini-gininya terus yang tuh eke banget gitu. Jadi benar-benar dan dia menyerap dengan baik gitu. Nah, waktu rambut dia panjang, dia sebenarnya awalnya kan panjang. Dia udah jadi cover Femina oke. tanpa pemilihan wajah Femina. Jadi cover udah, terus setelah jadi cover aku bilang ini, Indah, mau potong pendek gak rambutnya? Boleh. Kita bikin yang lucu ya, yang seru ya gitu. Oke gitu. Aku bawa ke Gusnaldi zaman dulu, Mas Gusnaldi. Gus, potongin dong rambut Indah semana segue. Pendek segue. Cepak aja gitu. Segitu. Segitu. Segini. Mau lebih pendek lagi. Melesat. Tahun 99 kalau nggak salah, kan dulu ada Fashion Award tuh di Fashion Cafe. Dia itu dapat 2 nominasi. Yang agak aneh sebenarnya. Karena dia dapat nominasi di Upcoming, Oke. saingannya Mariana Renata tuh zaman dulu. Sama Model of the Year. Oh ya, Aneh dong. anak baru ya. Ya Upcoming, tapi juga Model of the Year. Kok upcoming ya? Tapi Upcoming. dapat dua-duanya. Oke, oke, oke. Dapat dua-duanya. Iya, iya. Ya, dia dapat 2 award jadinya. Maksudnya kita juga gini. Oh ya, puji Tuhan ya. Terus sebenarnya kan bisa Upcoming belum jadi Model of the Year dong Ya, harusnya. benar. Tapi ya bisa dinilai oleh halayak, oleh dewan juri, dia bisa dapat dua-duanya ya good things lah. Itu jadi betapa potongan rambut Bisa, itu bisa twist, bisa langsung melesat. Walaupun sebelumnya udah jadi model sukses ya, dia jadi cover gitu. Tapi begitu dipendekin, dan dia jago tuh lip sync. Jadi kalau show tuh Eka suka selipin, misalnya ada lip syncnya lah gitu. Jago banget, binyo banget lah pokoknya. Tapi Terus gaya-gaya gitu jago. menjadi model itu bakat apa enggak sih? Bakat. Karena kalau dia cuma punya modal dalam artian ya, tinggi, terus cantik. Tapi kalau dia nggak ada passionnya, ya udah gitu aja. Mungkin bisa jadi model, ya udah, ya model aja. Nggak akan jadi model yang top misalnya, karena dia nggak bisa berekspresi seperti apa yang diminta oleh fotografer, oleh pengarah gaya, oleh koreografer. Karena dia merasa ya, udahlah gue cantik, gue juga cantik, dapat kerjanya banyak kok. Oke. Gitu. Jadi ya emang you have to have that character gitu. Karena beda model, beda bukan beda treatment ya, treatment sama aja, beda. Gini, Indah kan kita bikin yang jadi quirky, yang itu. Kalau Keket kan nggak mungkin, atau Catherine, cantik dia. Jadi dia nggak mungkin potong pendek. Jadi waktu bikin Keket, oke, olahraga dikurusin, terus ya udah emang beauty. Kalau gue perhatiin model catwalk itu selalu
punya modal satu, rambutnya panjang. Kenapa? Karena gampang diapa-apain. Oke. Jadi gini, kayak misalnya mau dicepol bawa kain, bisa. Mau dibikin lurus, buat yang casual, oke. Mau diacak-acak bagaimana bisa, bisa aja gitu. Makanya perlu keberanian yang khusus kalau seorang model itu bisa potong rambut pendek. Nah itu Ya. tadi kan ceritanya Tapi Uncle kan B. yang kulakukan ke Indah malah jadi Mm. sebaliknya, malah jadi hits banget. Gitu. Orang zaman waktu itu tahun 90-an membuat seseorang itu jadi top model itu, maksudnya sifat dan sebagainya susah nggak sih deal sama sifat-sifat mereka gitu kan, individu kan. Susah gampang. Ada yang mau dibentuk gitu ya, maksudnya kitanya mau ngebentuk dia, tapi dianya yang iya deh, oke deh gitu. Iya ada juga hasilnya. Pokoknya gini, kalau nggak ada setrum dari kedua belah pihak, hasilnya nggak akan maksimal. Oke. Karena kita draining yang ngasih ya. Baterai gua habis nih. Karena kita ini dia gitu-gitu aja, ya susah. Ngomongin look model lagi, berarti pada saat sejak berdiri dalam waktu berapa tahun itu udah punya berapa model? Pokoknya kita waktu 3 tahun pertama sekitar 20. Oke. 20. Terus nambah. Itu semuanya dari 20 itu semua jadi top model semua atau gimana? Ya puji Tuhan sih iya. Jadi waktu itu kita sempat punya tagline look models the best in fashion business. Jadi kita sempat ada kayak campaign di majalah A+, gitu, buat majalah-majalah ya. Kita foto di mana dulu fotonya sama Mas Beno Harun. Ya udah. Itu juga fotonya kita sempat bikin heboh tuh, ada yang disusun 3 gitu. Kayak hitam putih, bukan emang hitam putih tapi kayak toples, padahal nggak toples lah, tapi dibikin yang muka semua gitu, dibarisin gitu. Jadi cuma panjangnya doang. Ini yang putih, hitam putih, look models, itu. Terus sempat kita foto pakai, ya pokoknya kita bikin kayak fashion spread, tapi kita bikin campaign gitu. Nah tapi waktu era look models itu kita benar-benar grateful banget ya. Jadi kayak seperti majalah-majalah, di wawancara majalah Femina tentang agensi, ada 2 atau 3 agensi, tapi seperti foto kita. Aku Lulu Keke bertiga, Indah sama Keket gitu ya. Jadi kan majalah kan segini ya, gitu kan. Setengahnya nih, setengah halaman itu kita. Yang belakang sih ada agensi lain ya, tapi ya bodo amat. Yang penting kita ya kan gitu. Terus kayak pernah diminta majalah Bazaar kala itu, starisnya Peter Zewet. Kalau mau foto nggak? Tapi kita nggak ada budget. Maksudnya, gue mau foto model lo semua. Oke. Nggak ada budget. Doesn't hurt, nggak apa-apa. Campaign dong. Ya. Jadi kita dapat 4 spread free. Jadi 1, 2, udah kita doang. Judulnya Models Inc. Nggak ada looknya, nggak ada masalah. Models Inc. Kita modelnya semua. Kenapa looknya nggak ada? Ya kan kita nggak layar. Oke. Tapi kalau judulnya, kita kan juga nggak request soal modelnya loh. Kita nggak request soal judul. Kita cuma bilang, oke, hayu deh gitu. Kumpulin semua schedule-nya kan bisa gitu. Beda fotonya beda hari ya, karena kan modelnya 40 lebih kan gitu. Tapi dengan judul Models Inc. aja itu ada di Bazaar kan itu. Kayak promo. Udah promo banget gitu, udah iklan banget kan gitu. Dan kita nggak bayar, nggak apa-apa, itu untuk kita untung banget lah gitu. Maksudnya come on, dapat 2 spread kan gitu. Uncle kan termasuk yang pendiri. Oke. Itu termasuk kayak bikin rules-nya, bikin persyaratannya, requirement-nya jadi modal untuk di look gitu tuh Uncle juga bikin? Ya ikut bikin, kita bertiga rembukan. Maksudnya kita ngobrol, being profesional, terus disiplin waktu, disiplin pekerjaan, terus gini, kita kan dealingnya sama anak belasan tahun ya. Iya. Makin dibilangin makin ngelayat bukan? Iya. Ya kan? Don't this, don't do, don't, malah do dia. Bener nggak? Iya.
Jangan pernah malam-malam masuk angin. Dia nyemplung dulu jam 9 malam ya kan gitu. Jadi kita benar-benar dealingnya tuh nggak mudah. Makanya Eke yang ketimpaan saya jadi emaknya anak-anak ya kan gitu. Jadi aku tuh menempatkan diri bergaul sama mereka, hangout bareng, ke disco sama-sama. Tapi work is work, kerja is kerja. Kalau besok ada foto jam 8 pagi, mesti tidur. Biar fresh besokannya. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya datangnya ada undangan apa-apa gitu. Terus besoknya ada kerjaan kan gitu. Gue sih nggak ngajak mereka, pulang, besok ada show lo gitu. Enggak. Uncle pulang duluan ya, kenapa? Besok ada JR di 8 pagi. Oh gitu ya. Besok gue JR, gue juga JR deh gitu. Balik juga deh. Udah, daripada kita besok lodo ya kan telat gitu. Ya gitu. Karena kalau misalnya aku ajak pulang. Oh enggak, ya aja pulang, gue males kan gitu. Enggak, gue nggak ngajak mereka pulang kok. Pamit aja. Aku pulang ya besok dia jam 8 pagi. Rumahnya jauh saya di BSD kan gitu. Oh iya deh Uncle gitu. Ya besok JR pagi ya. Ya aku mau pulang daripada besok lodo. Ya deh gitu. Kayak gitu-gitu salah satu penanganannya ya treatmentnya lah. Karena kalau misalnya disuruh hasilnya pasti nggak mungkin diturutin aja. Terus di dalam Lukmada itu, jadi ada apa aja profesinya selain model ya? Kan Uncle B kan koreografer. Oke. Mbak Lulu misalnya sebagai apa gitu? Ada misalnya fotografer sendiri atau apa? Sampai sebegitu nggak sih kalau Enggak, jadi sebuah kita itu model itu agency model? model sih ya, model pergawati, foto model untuk iklan ya, pemain sinetron atau film, presenter. Karena model itu kan sebuah profesi. Ya, jadi gue sebel banget tuh kalau bilang, ya aku dulu iseng-iseng jadi model, pak. Model tuh bukan iseng-iseng loh. Iya. Model itu profesi. Jadi tolong dihargai. Karena gini, setelah berprofesi sebagai model, terus mau pindah profesi lain, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang profesi model itu iseng-iseng dong. Aku ngisi waktu luang soalnya aku lagi pengen jadi pemain film. Terus kita rame-rame di sini yang jadi model cuma iseng-iseng doang kan? Enggak kan. Jadi ya saling menghargai aja lah, karena model itu sebuah profesi. Model, foto model, pergawati, bintang iklan, koreografer itu sebuah profesi. Jangan meniadakan profesi itu. Iya. Nah jadi kalau di Look itu kan biasanya kita kontrak tuh 5 tahun. Kita kontrak. Tapi kalau dari yang raw ya, kalau dari yang baru banget itu 5 tahun. Kok lama banget? Nggak lama lah. Emang begitu. Tahun pertama itu tahun belajar. Belajar jalan. Aku ajak nonton show. Mereka nonton show, lihat tuh kalau show seperti ini. Pokoknya tuh yang latihan-latihan tuh di tahun pertama. Tahun kedua udah mulai ikut show-show kecil. Ya kan? Tahun ketiga udah mulai ikut show gede. Tahun keempat udah mulai established mestinya. Udah kelihatan kalau gini, kalau di dunia model itu lu tuh model yang diperhitungkan kalau lu ngebuka atau nutup. First face. Atau gong. Iya. Kalau di luar negeri malah gong nggak dihitung ya. Kalau di Vision TV kan bilangnya first face kan. Kalau tahun keempat lu udah bukan menghasilkan, udah di posisi seperti itu tuh berarti udah bagus. Berarti udah dianggap penting tanda kutip. Karena bebannya berat. Kalau jadi first face. Karena the whole collection itu orang ngeliatnya pertama kali, lu duluan yang jalankan gitu. Jadi harus mempresentasikan di depan dulu nih. Kayak gimana nih karakter belakang gitu. The whole show gitu. Tahun kelima kan udah jadi top model nih. Ya kan gitu. Nah biasanya kalau udah habis kontrak kita nanya lagi. Mau lanjut? Oke, misalnya kita mau lanjut per tahun gitu. Terus kita gini. What's next? Tetap jadi model, tetap berjalan, itu kan profesi. What's next itu apa? Mau jadi MC atau mau jadi pemain sinetron? Be a good one. Jangan jadi
Model sih, say, acting, blow on. Ada. Ya kan? MC, jangan pakai dia, say. Cantik doang, suruh ngomong deh kalau nggak gagap. Oke. Nggak mau digituin. Kalau mau pindah profesi, be good, be a good one. Jadi zaman dulu tuh kita kursusin tempatnya Becky. Keluar duit lah. Kan mau belajar. Oh, itu berarti yang biayain. Nggak, biaya sendiri, Oke. tapi kita kasih jalur. Mau belajar acting. Kelas acting sama siapa ketika kerja sama gitu. Well, dapat diskon of course, kan dari sama instansi kan gitu. Tapi kita kasih ininya gitu. Karena pada saat lo menyemplung ke eh, lahan yang baru, harus punya bekal. Harus tahu dunya apa, don siapa. Aku aja belajar MC. Aku tuh lulusan talking zaman dulu, Becky sama Erwin kan. Ya, itu aku angkatan kedua kalau nggak salah. Aku sempat ditanya tuh sama Jilvandi, salah satu yang ngajar. Nih, lu ngapain ikut kursus di sini? Oh, udah jago lo ngomong gitu. Oh enggak, Jil. Gue jago ngomong segala macam, tapi gue kalau gue menjadikan ini salah satu profesi gue harus tahu do and don'ts. Ya. Gue bukan MC yang cuma dikasih cue card tuh ketawa-ketawa tapi nggak tahu caranya gimana, nggak tahu cara ngebawa crowd gimana. MC itu ada masuk dari pintu sebelah kanan ke sini tuh ngeliatnya harus di atas kepala orang, terus harus kalau keserimpet lidah itu harus gimana apa namanya menanggulanginya, kan itu semua ada caranya. Ya, betul. Jadi ya itu aku terapkan. Aku bilang ke anak-anak mau jadi MC, menjadi presenter, sekolah dulu. Nah, pas sekolah juga pasti dapat, karena kan emang model top gitu ya. Tapi kan nggak bisa, harus ada ilmunya. Betul. Model zaman dulu itu karakternya kuat-kuat per orangnya. Karakter itu lebih ke the whole look atau karakter sifat atau apa? The whole look sama etos kerja ya gitu. Kayak misalnya kalau tahun 90-an lah gitu. Yang kulit gelap itu ada Lulu Dewayanti, Ya. ada Aum. Ya. Itu dua yang top deh. Iya. Itu aja udah beda. Oke. Udah beda. AU sama Lulu sama-sama dark skin. Beda karakter. Cara jalannya, cara ngegol-ngegolnya itu beda. Terus yang Indo-Indo ada Larasati, ada Saraswati, beda. Mereka itu modal itu harus perfect. Tapi di luar di kehidupan sehari-hari mereka begitu nggak sih? Maksudnya dari cara berpakaiannya, mereka tuh kelihatan mereka tuh Oh modal. iya, mereka good looking. Bukan soal bermerek ya. Ya. Nah, tapi mereka tuh menjaga badan, iya of course. Tapi cara mereka berpakaian sehari-hari itu mencerminkan kalau mereka adalah model nih. Oke. Jadi bersih, tidak bau badan, terus Tidak bawa. berpakaian yang sopan sesuai dengan tempatnya, Iya. gitu. Jadinya ya itu. Terus gini, kalau model zaman dulu tuh kita JR pagi, itu udah kayak fashion show, say. Oh iya. Iya, jam 7 JR, dulu kan Puri Agung ya, Sahid ya kan, Iya, itu atau di iya, Golden iya. Ballroom, Hilton. Udah keren-keren. Pakai overcoat, kan dingin kan? Pakai Iya. pakai coat atau pakai jaket jeans yang beler-beler, pakai shawl, kacamata, pakai boots, ada yang pakai apa? Keren, pakai flatnya flat keren. Padahal JR. Kita udah kayak nonton show, bawa tas gede-gede gitu. Tek, mereka bangga. Maksudnya gini, JR nih dingin, pakai shawl udah kayak winter aja, tapi emang dingin kan gitu. Kita ngeliatnya kan jadi seru. Di panggung pas lagi JR kan rame. Ada yang pakai shawl, ada yang pakai jaket gitu. Terus mereka ya keren aja. Padahal belum tentu udah mandi ya, jam 7 pagi ya kan Iya, gitu. iya, Tapi iya, kan iya. they look good. Tapi itu karena pengaruh mereka melihat ke dunia modal Iya, luar luar. atau gimana? Eh, Terus akhirnya mereka mengadaptasi atau jadi kayak dapat influence lah dari luar. kalau aku ngelihat ini ya, tahun 90-an itu models is celebrity.
ke tahun 2000-an udah mulai nyusut tuh. Ya udah model aja. Kalau zaman dulu itu models adalah gitu. Zaman 90-an itu ada supermodels. Oh ya. Naomi, Naomi. Cindy, Chrissy Turlington, Linda Evangelista, Yasmin Gauri, Iya. Tyra Banks, semuanya kan kayaknya wow gitu. Sempat tuh The Big Five cover Vogue tahun 90, melesat, dang. Itu berlima jadi cover Vogue, udah gitu jadi video klip Michael Jackson. George Michael. George Michael yang Freedom 90. Freedom 90s. Ya kan? Linda Evangelista masak Gua air. ingat banget tuh. Kan Linda masak air kan? Gitu. Keren banget kan? Ada Christy itu. Itu benar-benar era supermodel. Nah, jadi selebriti kan? Supermodels gitu. Cara mereka pakai bajunya apa, terus mereka di look-lookan banget. Ya efek emang gaya berbusana sehari-harinya kan gitu. Ya efek pasti sedikit banyak terpengaruh lah. Tapi di sini sampai look model, maksudnya kayak Mbak Lulu dan sebagainya itu menjadi seorang selebriti kan, soalnya kan beda kalau menjadi selebriti itu semua orang tahu ya gitu. Itu Nah, gimana? Keke itu kan main sinetron juga, Ya, bintang iklan juga. ya. Ya jadi udah di selebriti. Kalau Mbak Lulu kan presenter, Ya. main film juga sempat ya layar lebar, Cabaukan, Cabaukan kalau nggak salah. Oke. Terus ya udah jadi selebriti juga sebenarnya. Cuma emang mereka tidak memfokuskan ke profesi mereka itu karena mereka kan lebih fokusnya mau ke look models untuk nih anak-anak kita gimana nih gitu. Karena kan akhirnya look juga dibesarin, bukan dibesarin. Look jadi juga kita punya yang IO. Jadi beda ini. Jadi IO tuh timnya Lulu. Lulu yang handle IO gitu. Kalau model tuh aku mah Keke. Jadi biar nggak campur. Oh berarti dulu lu itu juga sempat bikin kayak jadi punya spesialisasi untuk bikin acara fashion dan sebagainya gitu juga. Ada. Oke. Jadi gini, awalnya dulu kita bikin fashion show itu jadi IO fashion show-nya itu masih digabung. Tapi lama kelamaan kita ngeliatnya pasarnya juga luas nih. Tidak hanya fashion ya. Ada launching produk, ada media gathering, ada seminar segala macam. Kita ambil aja mumpung ada kesempatan kan gitu. Tapi kan kalau dihandle di satu bendera, tapi kalau dihandle sama di kantor yang sama kan puyeng tuh. Nah, jadi kita sempat 2 lantai. Lantai atas tuh lantai IO. Oke. Mbak Lulu yang handle. Oke. Kita lantai model di lantai ini. Aku sama Keke. Jadi ya kasarnya beda pegawai lah gitu. Jadi biar nggak campur-campur gitu. Sekarang nih ya, sekarang nih kita ngomongin yang zaman-zaman keemasannya top model itu sampai tahun berapa sih, Uncle? 2000-an. 2000-an. Setelah itu berubah semua. Maksudnya skema lagi dunia model catwalk dan sebagainya. Itu kenapa? Perubahannya itu? Itu menurut aku sih terpengaruh sama luar internasional juga ya. Kalau di luar negeri itu the last supermodel itu Giselle. Oke. Giselle Bündchen. Setelah Giselle ada top model tapi tidak segitu supermodelnya. Oke. Orang awam nggak akan tahu. Oke. Ada Carolina Kurkova, nggak tahu kan? Kalau orang awam kan nggak tahu. Iya. Terus ada misalnya siapa lagi ya? Ada Gemma Ward. Tapi nama-nama itu kayaknya cuman sekilas. Iya. Dia only last 2 season. Oleh setahun kan kalau 2 season. Udah setelah itu cepet banget gantinya. Kalau zaman dulu kan sampai sekarang masih inget namanya. Chrissy Turlington, ada Yasmin Gauri yang Pakistan. Ada Iman. Jadi kan lama karirnya. Itu tuh karena dunia fashion sudah tidak membutuhkan top model atau supermodel atau gimana? Karena kalau nggak salah denger nih gitu. Desainernya maunya yang kelihatan bukan modelnya. Baju gue yang kelihatan. Kalau 90s kan enggak. Yang kelihatan modelnya. Karena karakter mereka begitu kuat. Tapi toh mereka juga ngejual baju mereka kan sebenarnya. Nah, tapi kan yang diingat itu adalah dipakai Chrissy Turlington nih baju gitu.
Desainer sekarang tuh maunya yang keluar mencuat adalah bajunya, the collection-nya, bukan modelnya. Makanya mereka nggak mau ada top model. Oke. Makanya tidak dibikin top model, tanda kutip. Berarti gini, kalau kalau lihat Uncle B ngomong seperti itu, zaman tahun 90-an ketika ada supermodels atau top models atau apa itu akan belum tentu juga menjamin bahwa baju seorang desainer itu akan naik ininya apanya Eh, maksudnya gini seorang gini. top model jadi bukan jaminan juga dong menaikkan si rate si ini nih bukan rate apa sih value dari baju rancangan seorang perancang top atau dunia eh gitu. Menurut aku sih pasti ngangkat lah ya Angkat. gitu. Heeh. Oke. Gini, soalnya kalau di internasional itu yang bikin supermodels itu dan benar-benar di-push banget itu almarhum Gianni Versace. Oh, Dia oke. biang keladi. Dia yang bikin supermodel semua. Modelnya nggak ada model biasa. Semuanya pakai iya Semua memang pakai supermodel. pakai supermodel semua ya. Supermodel semuanya. Sampai dia bikin tuh 4 supermodel lip sync lagunya George Michael. Cindy, Naomi, Linda, Hmm. pokoknya berempat aja. Bajunya Gianni, lip sync lagunya George Michael gitu. Di pokoknya supermodel itu eranya Gianni Versace. Oke. Ya Oke. jadi kan ngikut Dulu yang yang sering lainnya. pakai top models dari look siapa aja dulu perancang kita? Hampir semua ya, Sebastian, Bian. Itu ada how to deal with fashion design. Enggak sih, cuma kita tahu karakter-karakter modelnya aja gitu, karena kan beda. Bian tuh biasanya maunya yang cool, yang nggak cengengesan gitu. Jadi kan benar-benar yang dewasa, yang lebih elegan gitu. Kalau Seba kan harus cantik, harus pretty, tinggi, terus apa luas apa ya kita sesuai dengan castingnya aja, Itu mesti casting dulu. casting dulu. Oke. Oke. Walaupun biasanya kalau udah pernah dapet, ya datang aja pasti diterima juga anyway. Cuma tetap harus datang gitu. Jadi kita selalu ngajarin ke model kita, walaupun aku selalu ikut mas, saya Seba. Ya udahlah, udah tahu ini mas Seba sama Christina, datang. Oke. Tetap harus datang biar dia ingat. Oke. Iya dong, kalau kita datang kan gini, oh, oh ya si Uncle gitu. Tung dia datang, kalau gue lupa ada dia. Ya dong gitu. Walaupun udah tiap show ikut kan, yang datang kan banyak kok, ratusan. Kalau kita nggak datang kan lupa. Oke. Jadi nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa taking for granted ya. Soalnya eh, yang lebih baru banyak. Ya. Yang lebih baru, lebih muda, lebih murah. Ya. Ngomongin itu. Ya dong gitu. Jadinya hati-hati. Hati-hati. Ini atau kan banyak pengalaman di dunia model ya. Banyak orang yang beranggapan ini dengan anak sekarang. Seberapa besar kontribusi gift secara fisik, secara ini terhadap kebutuhan sebuah model. Berarti orang hanya berpikir cantik lah, badan bagus lah. Mungkin di era retro ya dulu ya. Kita bahas era retro menurut pandangannya Uncle B gitu ya. Maksudnya apa? Kesempurnaan Ya, fisik itu berapa persentasenya? Ya, oke. Dikasih sama Tuhan, ada seperti ini. Sementara kalau requirementnya model itu kan yang saya tahu cantik, ukuran sekian, bla 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 bla. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang memang giftnya ternyata tidak mendekati itulah kasarnya? Apa pengaruh dalam requirement? Oh, pengaruh. Tapi harus punya kelebihan. Dalam arti, oke, mungkin tinggi badannya minim. Postur tubuhnya ada yang kurang sempurna sedikit gitu ya dibanding model yang lain. Kalau dia punya kelebihan yang lain ya, kenapa enggak gitu. Biasanya diarahin ke yang lain itu. Biasanya gini, Gimana? oke, mungkin ada yang tidak terlalu cantik, I'm not saying ugly ya, tidak terlalu cantik gitu. Tapi kalau kita bisa geser ke unik, kita push uniknya.
Bo, rambut lo panjang banget, biasa aja. Potong pendek. Zaman dulu ada tuh model aku. Yang warna-warni rambutnya. Biru gak sih? Yuk, ke salon yuk. Pak, tiba-tiba biru. JR masih hitam di La Moda Plaza Indonesia. Begitu show biru aja gitu. Tapi keren. Karena pantas. Gitu. Kan juga kita lihat karakter kan. Nggak mungkin juga model kayak Davina kita biruin atau Luna Maya kan nggak mungkin. Karena nggak sesuai gitu. Tapi kalau yang edgy, yang funky, ya udah ayo. Dan ternyata malah bagus gitu. Karena memberikan warna baru kan. Emang juga kan di look models nggak boleh sama. Harus beda-beda. Dan kita tiap 3 bulan ada yang kita otak-atik tuh. Karena bosen. Gimana? Tanya lagi boleh? Yes. Boleh. Nah, Tanya. sekarang lompat ke agensi. Kan Uncle P pengalaman di agensi. Ya. Kita ngomong masalah retro lah. Ya. Menurut pengalaman Uncle P, model-model yang sempat masuk ke looks model, itu lebih banyak ditemukan atau model yang menemukan looks model dalam rekrutmen? Oke. Awalnya kan tahun 97 4 model tuh. 98 kita menemukan Indah, Catherine yang di salon sama Mbak ketemu Mbak Keke di salon, Endita dari WJ Femina kan sebenarnya, terus ada Nadia, Aldebaran, akhirnya kita nemuin tuh. Tapi yang fresh ya, Irwan Chandra yang main Bu Celi gitu, sekitar 10-an lah itu kita nemuin. Tapi setelah kita establish, mereka yang Datang. tok gitu, sepada. Tapi kan kita memang eksklusif ya. Jadi maksudnya bukan sombong, tapi kita benar-benar harus kita seleksi banget nih. Karena biar apa? Biar begitu mereka join di look itu, jangan sampai nggak ada kerjaan. Walaupun rezeki ya dari Tuhan. Tapi paling nggak kita usahakan walaupun modal 30, jangan sampai sama. Jadi walaupun sama-sama beauty, Catherine Wilson, Davina, Cathy Sharon, Luna Maya, itu harus beda. Oke. Harus berbagi rezeki kasalnya. Jangan sampai karena si A sama si B sama jadinya rebut-rebutan gitu. Tapi kalau ini kan berempat beda semua. Oke. Nah, jadi kita benar-benar selektif itu karena apa? Karena kita mau berusaha untuk biar begitu masuk kantor, lihat papan komkar, tuh nggak ada yang sama. Beda gitu, potong rambut. Maksudnya, jadi makanya kita makeover tiap 3 bulan. Kenapa? Biar beda. Biar nggak bosen. Karena kalau terus-terusan begitu kan orang juga kayak, apa sih gitu. Aku tuh belajar banget dari model favorit aku, ya kan, walaupun bukan mentor, tapi menurut aku dia mentor aku lah, Rati Sanggarwati. Karena aku manggilnya Mbak E tuh, aku bener-bener adore sama dia. Karena aku mikir gini, kok bisa ya sekarang itu? Maksudnya di era itu, tadi aku bawa majalahnya kan ya, di tahun 89, semua model berambut panjang, tapi dia bisa pendek. Tapi tetap jadi superstar, tetap jadi supermodel. Panjang semua loh dulu. Oki Oskawati, Vera Kinan, Henny, dan panjang semua, nggak ada yang pendek. Ya soalnya kan itu kan yang dibutuhin untuk. Ya itu, tadi kan seperti ditanyakan tadi, kenapa harus panjang? Ya karena buat kebaya, buat apa kan itu. Tapi dia bisa berani, tapi tetap hits gitu. Uncle B, boleh nanya nih sesuatu? Boleh. Look model itu hanya cewek atau zaman dulu itu catwalk model cowok ada? Ada. Kita ada Aldebaran, ada Aditya Perfavi yang sekarang jadi pensinetron juga, ada Irwan Chandra, siapa lagi ya? Ada Sasha Napitupulu, ada sekitar 5 apa 6 cowok-cowok. Cuma memang cowok lebih sedikit ya. Karena memang pekerjaannya kan memang cowok lebih sedikit dibanding cewek kan gitu. Tapi ada. Tapi apa saat itu tuh fashion designer itu memang lebih fokus ke pakaian cewek ya daripada cowok? Cewek tuh seminggu kalau lagi rame tuh bisa 5
5-8 show misalnya. Oke. Cowok paling 2. Karena kan dikit show-nya. Iya, iya. Udah gitu ada ininya nggak sih trik-triknya, kayak kalau cewek kan cewek gini deh. Catwalk cewek kan cara jalannya. Kalau cowok ada juga. Anthony juga ngajarin cara jalan buat. Enggak. Oh enggak. Aku lebih ngajarin cara jalan cewek karena untuk aku cowok rapi aja, jangan terlalu dirapi-rapiin banget. Ya enak dilihat rapi, tapi kalau terlalu diatur-atur itu jadi kayak banci kan. Oke. Jadi tetap rapi jalan tapi manly gitu. Paling aku koreksi kalau kurang ini rapi, tapi ya gitu aja, karena kalau terlalu diatur jadi kurang cowok ya. Uncle B, aku mau nanya satu. Ini kita bicara agensi nih, Uncle B. Mungkin pertanyaan orang awam lah ya. Sampai sejauh mana sih orang, misalnya seorang model masuk ke agensi, sampai sejauh mana sih gue dipegang? Apakah gue menyerahkan hidup gue ke agensi atau bagaimana? Batasan-batasannya yang mungkin untuk pengetahuan yang lain. Oh, untuk pekerjaan itu diserahkan ke kita. Jadi kalau kita tuh di Look, kita ngobrol nih, kita kekeluargaan, kita nanya, lo kontrak nih 3 tahun, apa harapan lo? Aku pengen ini, Uncle, 3 tahun itu aku pengen jadi ikut pemilihan, aku pengen ikut menang misalnya, Wajah Femina, di mana dulu atau apa gitu. Oh, oke. Itu. Terus apa lagi? Pengen jadi bintang iklan. Oke. Kerja keras ya. Ya udah gitu. Jadi kita atur tuh hidupnya. Hidup karirnya ya maksudnya ya. Soal karakter, cara jalan, terus latihan foto, terus disiplin waktu, disiplin kerja. Nah, itu kita benar-benar kita bina gitu biar hasilnya sesuai terjadi gitu. Tapi kalau nggak terjadi, kita gini, kurangnya apa ya gitu. Udah bener nih semua kayaknya gitu. Cuma kadang-kadang kan timing. Ya susah. Gitu. Soalnya kan sekarang sempat eranya tuh aku kan dari dulu kan aku manajemen kan. Pas aku megang Kelly Tandiono, pas tuh Chinese lagi hits kan. Itu ikut dari luar negeri. Di sana ada namanya dari supermodel dari Cina tuh Liu Wen namanya. Liu Wen itu jadi iklannya Estee Lauder pertama Asia. Jadi kan Asia hits gitu. Terus jalan juga di Victoria's Secret Asia juga. Nah, jadi Asia kan dang ya, kita efek kena. Makanya sekarang jadi banyak. Sekarang banyak banget yang oriental, sampai kita udah gue aja nggak tahu siapa. Karena kan muka sama semua sekarang ya, maksudnya kan gitu. Kalau Kelly emang beda sendiri, emang fierce gitu ya gitu. Tapi kalau yang lain-lain kan bukan bilang mukanya tidak berkarakter, karena banyak banget dan banyak banget gitu. Jadinya kan gue juga lihatnya sama aja. Tapi kalau show kan mereka sama semua, lurus ke belakang, flat gitu, pale, jalannya semua sama gitu. Nah, emang secara internasional kan begitu. Kalau dulu kan kita bisa ngelihat beda-beda jalannya gitu. Ya di luar sama di sini lah sama. Di sini kan kita bisa bedain siapa jalan. Kalau di sini sekarang model dari Look model itu ada kan yang sampai keluar. Oh, ada. Dulu tuh kita yang dapat kerjaan yang dari keluar luar itu Indah Kalalo sama Catherine Wilson itu Singapura. Maria Agnes itu Hong Kong kalau nggak salah. Terus Ayah Singapura sama ke Spanyol apa sempat juga. Tapi kalau sekarang sih model-model sekarang banyak banget luar negeri karena gampang banget. Jadi ada kayak namanya model apa gitu, masukin foto daftar, ntar dari internasional tuh ngelihat dari situ, terus tinggal dihubungin model agensinya siapa gitu-gitu. Jadi lebih mudah, bukan mudah ya, lebih memudahkan untuk go internasional karena ada apa sih namanya tuh, ya ada akun itu. Berarti dulu itu kalau sampai ada model dari Look model yang sampai keluar itu antara agensi sama agensi ya, berarti agensi luar sama. Jadi kita model agensinya. Jadi kalau misalnya dipotong sama Singapurnya
20%, ya kita potong 10 aja. Kalau kita potong 20 habis dong modelnya. Ya enggak? 10 bayar pajak pula. Ya udah tidur aja di rumahnya say, ya kan? Belum biaya hidup, belum bayar modal apartemen. Tapi itu kayak gitu-gitu tuh Uncle Bill ikut. Maksudnya ketika misalnya taruhlah salah satu modelnya tuh terus dapat kerjaan di luar. Uncle Bill ikut. Enggak. Tapi enggak. gini, kita kan kerjasamanya sama agensi yang udah kita udah tahu. Kayak Mannequin, terus Diva Model, kita udah tahu gitu. Diva sama Rowena, jadi kita udah tektokan, kita udah ngobrol nih. Lu potong berapa? 20 apa 25, mungkin lebih gede kan dia gitu. Oh, oke. Potong nggak ya? Kita bisa mikir gitu, karena gede nih motongnya, soalnya kan ada pajak dan segala macam. Terus biaya, kan model apartemen kan nyewa juga dong, gitu, biaya hidup. Jadi kita suka, ya udah deh kalau enggak kita nggak apa-apa. Kita nggak usah, tapi lo jual anak gue ya. Biar dia nggak habis duitnya, kalau kan habis duitnya, gitu. Tapi ada nggak sih yang dari model-model itu yang main belakang gitu tuh ada nggak? Enggak sih. Nggak. Mm-mm. Berarti fair semua. Fair semua. Fair. Karena kalau main belakang pasti akan ketahuan anyway. Ini satu lagi ya. Iya. Uncle B satu, Uncle B. Tadi kan kita ceritakan masalah model, apa agensi lagi balik. Mm-mm. Gue pengen dengar deh cerita itu semua mulus berhasil diorbitkan kan. Nah kita sekarang cerita pahitnya. Pernah nggak ada model yang fail atau apa dalam masa kontrak, apa yang dilakukan segala? Pengen tanpa menyebut nama lah. Iya, ada. Oke. Banyak. Ada. Nggak ada apa yang dilakukan? Kalau misalnya, wah. Nah, kita udah bingung kayak gini. Cantik. Kulitnya putih. Aman dong. Tinggi. Proporsional. Tapi yang nggak naik-naik. Show ada, ya udah. Oke. Tapi bukan model yang dicari. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya mau bikin show dong, Kal. 10 model, ya. Gue minta ya 3. Biasalah, minta ini gitu. Yang 7 lu atur deh. Tapi yang tinggi ya, say. Nanti termasuk yang 7 itu tuh. Yang tersebut, gitu. Jadi hanya bertahan untuk masa kontrak aja. Iya. Ada aja kerjaannya mah. Tapi, ya gitulah. Nggak berkembang ya? Nggak berkembang. Jadi, dia replaceable, bisa digantiin. Kalau dia nggak bisa, ya yang lain aja, gitu. Kalau dia itu tak tergantikan, berarti kan dia udah established ya. Nah, itu kan yang bikin honor jadi tinggi. Kalau ngomongin honor. Tapi kalau bisa siapa aja, ya udah. Beb, si A nggak bisa. Ya udah gantiin aja, boy. Yang penting sama lah tingginya. Gitu. Tapi kalau yang nggak bisa si yang 3 pilihan itu kan, lo siapa dong? Nggak bisa si ini, gitu. Ambil dari luar deh. Jangan dong, dari look aja. Si ini aja deh, gitu kan. Pasti kita mempertahankan anak kita kan, gitu ya. Gitu. Tapi kadang-kadang itu juga timing sih. Timing. Maksudnya, kan trennya ada tren oriental, ada tren Indo, ada tren apa gitu. Jadinya yang ngikutin tren gitu. Sempat tuh bukan tren Indo di sini, tren bule semua. Kesel kan kalau nonton show bule semua. Iya. Gue jadi kayak nonton fashion, kayak nonton di luar negeri. Iya. Sorry. Tapi itu adanya model bule itu, model bule itu bule Indo muka Indo atau bule beneran. Kalau dulu kan Indo campuran. Dulu siapa yang Indo ya? Larasati, gitu-gitu. Terus Saraswati. Siapa lagi sih yang campuran kan? Gitu. Kalau sekarang tuh bule. Dari Rusia, dari Uzbekistan, dari mana, ya udah. Bule. Itu look model sempat. Malah kita pertama kali yang bawa itu. Oh, oke. Jadi zaman dulu tuh kita bawa Albina namanya, sama satu lagi siapa ya? Pokoknya 2 aja. Dari Uzbekistan tuh. Kerjanya banyak banget karena bule kan gitu. Si Albina nggak terlalu tinggi, 171, 172, tapi kerjanya banyak. Campaign apa segala macam karena emang cantik dan nggak ada bule kan zaman dulu kan gitu. Terus bule itu menjamur deh tuh. Banyak banget. Tapi kalau kita kan kita urusin kitasnya. Kita nggak ada gitu-gituan. Kayak pajak kita mau tetap aja bayar pajak. Tetap sesuai dengan ketentuan ya gitu. Jadi kalau misalnya model dari luar negeri ya kita harus pakai kitas kan gitu. Setelah itu kan
ngikut tuh orang copycat kan, banyak yang pakai kitas. Ngomongin model bule sama model lokal kita. Etos kerjanya gimana? Kita lebih bagus lah. Serius? Iya. Really? Apalagi kalau soal jalan sama foto, bukan foto. Kalau jalan sama pos kita nggak ngebawain baju, kita lebih bagus. Tapi bule itu karena kulitnya putih, rambutnya pirang, coklatnya dikasih baju apapun, tek kayaknya, wow, Jadi kinclong ya? kinclong, baju internasional. Kalau kayak yang lokal kayaknya, aduh Indonesia banget, say. Kayaknya lokal, gitu. Tapi sebenarnya kalau di panggung gitu-gitu bagusan model kita lah. Gue coba soal ini bawa kain deh model bule, kalau nggak keserimpet. Mungkin dikasih baju, kebaya, pakai kain, duduk cantik. Tapi kalau suruh begini-begini coba bisa nyungsep. Iya dong, mereka kan nggak biasa pakai kain, pakai gimana gitu, nggak pernah pakai kain kan gitu. Tapi kalau emang ya cuma jalan lu, apalagi sekarang kan saya cuma lurus doang jalannya ya, bawa koreografinya, jadinya ya oke lah, katanya jadi kayaknya internasional. Cuma maksudnya kita kan nonton gini, kita nonton di mana sih? Di mana? Kok kayak bukan di Indonesia gitu? Iya, Kenapa model lokalnya cuma 3 orang? iya. Dari 30 model, cuma 3 yang Indonesia, are you sure gitu? Emang mulai Indonesia kenapa? Nggak bisa show, sibuk banget, kan nggak masuk akal. Nah. Itu kan sekarang ya, sekarang itu terjadi. Dulu mah enggak. Dulu kan enggak. Nah, kenapa? Maksudnya apa yang membuat akhirnya yang sekarang itu kayaknya orang lokal Indonesia itu jadi kalah sama yang dulu? Nggak tahu, emang ada efek sama global yang nggak tahu juga deh ya. Tapi kayaknya jadi lebih gampang gitu masuk ke Indonesia bekerja dan belum tentu punya kitas. Aku pernah loh lagi show didatangin Serem banget ya. banget. Itu aku show Masih dikejar-kejar tuh. di apa Grand Indonesia apa sih hotelnya situ? Serius? Iya. Nggak punya kitas? Kayaknya nggak tahu deh, kita kan nggak tahu ya. Iya. Aku di meja FOH ini gitu, kan panggungnya di situ. Terus sampai gini ada yang pakai seragam masuk ke backstage, kalau gini tahan nggak dia? Kalau mau ngeberatakin after show, iya dong. Iya. Kita selesai event dulu, baru lu cek kitas yang baru tahan. Kalau tahan yang nggak ngerti bukan urusan gue lah, gue nggak ikut campur kan. Tapi ya jangan sebelum show dong. Masa sebelum show acak-acak. Kita juga cari duit ya. Iya. Maksudnya tahan dengan security hotel. Kita nggak mau. Karena dia nggak berhak acak-acak kita. Setelah itu, lu mau borgol kasarnya ya terserah dia, emang dia salah kan gitu. Tapi kalau sebelum show lu mau tangkap gitu kan, ya jangan lah. Iya kita kan mau nyari duit ya. Mau bikin show kan gitu. Sempet juga pernah di Senayan City. Abis show tuh, pernah datang tuh ke backstage gitu, tapi nggak boleh masuk kan. Mbak, give me your kitas itu. Ada satu model keluar ya. Dia pintar, dipegang sama dia ininya. This is mine. Kitas. Don't touch, bilang nih. Oke? Gitu. Dia nggak mau kasih. Iyalah. Kalau diambil kan, mana kitas lo? Iya. No offense ya. Tapi kan bisa aja. Iya kan, jadi dia cuma gini dong. No. Oke. I'm safe ya. Udah gitu. Kalau kasih pegang, Bo. Daripada ya nih, oh ya udah oke deh. Ya udah kayak iya aja. Itu tuh sempat begitu. Karena saking banyaknya model bule. Wah. Iya sih, maksudnya ya lu mau kerja di sini pakai kitas lah. Pakai izin kerja lah. Masa lu masuk di sini tiba-tiba lu main kerja aja, lu kan jadi saingan kita lah. Masuk lewat mana itu? Nah, kan jadi motong rezeki kasarnya dong gitu. Dengan cara lo ilegal. Iya kan gitu. Uncle, jadi berapa tahun tuh Uncle di Look Model? 15 tahunan ada kali ya. 15 tahun. Siapa yang paling Uncle banggain sebagai anak didiknya Uncle? Yang paling jadi ya Indah. Indah. Sama Indah pakai Catherine lah, pakai Cat. Oke. Itu paling
wah gitu ya. Ya soalnya kan kita nemuin dari nol ya. Iya, iya, iya. Iya. Kalau Catherine mah lagi, Mbak Keke lagi nyalon. Heeh, heeh, heeh. Terus Keke tuh dibawa sama Karin yang Naswandi. Ketemu, terus kemudian dibawa ke salon. Keke lagi nyalon. Keke nengok. Siapa kak? Ini teman aku namanya Catherine, Keket. Oh, mau jadi model nggak? Indo ya kata kakak. Iya, papi aku orang Inggris gitu kan. Jadi model nggak? Aku masih sekolah. Nggak ada hubungannya sama sekolah mau jadi model ya kan. Cuma kurusin badan ya gitu. Nanti aku kenalin sama uncle ya gitu. Udah, itu juga cepet tuh. Juga maunya bagus kan. Jadi kurus terus latihan jalan apa-apa. Kontrak kosmetik. Dan sampai sekarang masih terjaga ya mereka looknya itu masih terjaga. Ya, Keket nggak terjaga ya karena kasus yang kemarin-kemarin itu ya. Tapi udah mulai kurusan sekarang dia. Tapi kalau yang lain sih masih. Maksudnya kayak Indah, Endita, terus Katy apa semua masih. Apa yang Uncle rasain kalau ngelihat mereka sekarang tuh masih seperti dulu atau Ya bangga aja sih. Maksudnya ya ada campur tangan gue loh gitu. Maksudnya bukan bilang kalau apa yang mereka dapat sekarang itu hasil karyaku, no enggak. Tapi kan waktu during mereka di Look Model dan meniti karir sebagai model, ya ada campur tangan aku juga lah. Ada maksudnya ada input aku, ada gimana cara berjalannya, gimana trik do-nya apa, don'ts-nya apa ya gitu. Itu kan ada kan gitu. dengan Itu doang sih. dengan yang generasi sekarang gimana, Uncle? Ada masih ada andil untuk model-model yang sekarang atau enggak. even koreografer udah Koreografer masih, tapi nggak terlalu banyak ya, udah regenerasi kan gitu. Dan beberapa kalian masih. Tapi kalau model-model yang sekarang aku udah nggak kenal juga ya. itu gimana kok bisa sekarang itu apa sudah beda zaman terus Beda zaman. udah nggak ada apa ya kayak misalnya harus ada karakternya atau apa gimana Ya, sih? ya emang nggak ada permintaannya. Oke. Bukan bilang model sekarang nggak ada karakternya ya, tapi emang permintaan zaman. Kayak misalnya aku pernah dengar interviewnya Wiwit sama Alvin in Love, dia bilang, kenapa Wiwit model zaman dulu beda zaman dulu, beda sama model zaman sekarang. Wiwit bilang, permintaan zaman yang demikian. Kalau dia masih show tuh, aku juga kalau lagi show kata Wiwit, aku dibilang Wiwit jangan melenggang-lenggong ya. Jangan lenggong-lenggong, biasa aja. Lurus ke depan, pose out. Oke. Ya aku nurutin lah kata Wiwit. Soalnya aku jalan di zaman sekarang. Jadi dia nggak pakai lenggang-lenggong zaman dulu yang gaya-gaya dia yang dulu kan maksudnya lenggang-lenggongnya, pose-nya kan Iya. ya Pasti ada lah, ada lagu-lagukannya kan. Nggak boleh. Lurus aja, pose 1x4 out. Ya, nurut. Kalau Wiwit, kok jalannya begitu deh kayak zaman sekarang? Ya kan show zaman sekarang. Masa Eka show zaman dulu? Eka yang di kenapa Wit? Jadul. Gitu dong gitu. Ya ngikutin. Dia permintaan zamannya. Gak bisa bilang model zaman sekarang bagus, model zaman nggak bisa sih kata Wiwit gitu. Permintaan zamannya. Karena permintaan zaman begitu ya sekarang jadi begitu. Mungkin kalau permintaannya tetap seperti dulu ya mungkin model zaman sekarang juga seperti dulu sih. Cuma karena requestnya begitu ya jadi sama semua kan. Jadi karakternya ya flat gitu. Cara berpakaiannya tidak seperti selebriti. Karena semuanya begitu. Beda banget sama zaman dulu. Oke. Ngomongin mengenai favorit idola tadi Uncle B bilang Ratih. Itu yang lokal. Kalau dari luar siapa? Luar tuh aku suka namanya Kristen McManamy. Ntar aku kasih ininya deh. Dia jadi unik banget. Bukan model cantik. Itu tahun dia 90-an. Oke. Dia benar-benar yang kulitnya pucat gitu. Matanya gede gitu. Sekarang rambutnya platinum blonde. Panjang. Platinum Putih. blonde. Diputihin gitu. Anaknya udah jadi model sekarang. Dia udah tua tapi keren. Kalau lihat IG-nya tuh fotonya tuh yang begitu. Ntar jadi cover Vogue Italia yang rambut basah tuh di air muncul. Jadi aneh-aneh aja.
Oke. Tapi long lasting sampai sekarang kadang nggak ada gantinya kan. Kalau yang lain yang beauty kan reversible. Ini tapi yang uniknya dia yang berani jelek tanda kutip ya cuma dia. Tapi emang keren. Dia pernah di interview ditanyakan how to be a supermodel gitu. Dia gini. Supermodel? I never want to be a supermodel. I just want to be a damn good model. Padahal semua perempuan pengen jadi supermodel kan. Dia cuma gini. Supermodel? No, 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 no. I never want to be a supermodel. I just want to be a damn good model. Oke. Padahal kalau semua orang kan supermodel, oh senang banget pakai supermodel kan, pengen jadi supermodel. Bilang supermodel. No, no, no. I never want to be supermodel. Gak mau kok, gue mau jadi model yang keren aja. Ya iya kan. Orang Naomi Campbell aja dibilang kan, so how do you feel you are a working supermodel? Can we erase the supermodel? Oke. Working model better. Yeah, working model. Jadi nggak perlu working supermodel. Can we delete the supermodel? Working model better. I just a working model. Iyalah, gitu. Karena emang udah gak ada supermodel kan zaman sekarang kan. Gitu. Iya. Iya. Uncle. Dulu Uncle ngerasain jaya lah dengan sebagai koreografer, sebagai pendiri look model. Do you want to go back again? No, Why? I had my time. Oke. Udah, aku merasa sudah melakukan yang aku bisa, yang sebaik yang aku bisa, aku udah jadi I'm happy. Dan I'm sekarang? happy at that era gitu. Sekarang ya do other things saja. Kalau sekarang kan masih jadi stylist gitu untuk bisa untuk foto, untuk event juga ya itu masih ikut kalau ada show-show emang klien yang udah klien lama terus tetap dia Nek, lo aja yang pegang Nek, udah bisa malu ya udah ayo gitu. Tapi untuk aku regenerasi ya, you cannot turn back time dan nggak bisa lo berhenti juga jamnya. Emang udah saatnya. Dan bukan salah gue. Oke. Emang udah begitu. Jadi kan ada orang gini, show lu dikit lu bikin salah apa kali sama klien gitu, ada yang ngomong gitu misalnya kan. Oke. Ya. Gak bikin salah sih. Emang udah waktunya aja. Emang udah waktunya aja gitu. Sama kayak waktu dulu gue bukan mengambil ya, take over orang-orang itu ya di atas aku koreografer kan juga ada dong yang dilakukan gitu. Tapi kan aku nggak ngambil. Ya. Emang dia regenerasi gitu. Jadi untuk aku regenerasi ya nggak apa-apa. Model juga generasi, semua kan generasi, desainer apa semua. Jadi untuk aku ya gracefully aja gitu. Gue suka banget dengar cerita. Sebetulnya masih pingin ngobrol, masih pingin nanya lagi banyak. Tapi udah waktunya. Oke. Nanti aja off kamera bisa kita ketawa-ketawa ngobrol-ngopi sambil ngobrol boleh kan? Ya pasti. Makasih ya Uncle B. Sama-sama. Thank you banget. Thank you juga. Udah ya segitu dulu. Nantiin gue di episode yang lain. Bye.